Di sini saya akan membuat video tentang purchase order di bagian entry dan sekalian di bagian retur produk, karena ini akan berpengaruh dengan retur produk di sini. Langsung saja kita ke purchase order, kita masuk ke bagian entry. Ini meskipun sudah lunas, belum lunas, kita bisa edit di bagian entry. Nah, di sini bisa di retur 0 batang 0 meter. Nah, ini kita masuk ke bagian retur terlebih dahulu. Kita untuk testing retur, kita masukkan catatan, mungkin catatan apa gitu, mungkin ini ada harus dikembalikan. Contoh, ini cuma contoh. Lalu kita ambil ke purchase order, kita copy tadi, kita kembali ke retur, copy, klik supplier. Nah, sudah. Ini daftar pesanannya. Nih, kita contoh ambil 2. Nah, di sini ada keterangan. Keterangannya saya pilih 2, ada alasan lainnya atau alasan kelebihan barang. Nah, ini keterangan kelebihan barang. Nanti untuk kuantitinya tidak akan ditotal karena ini kelebihan barang, bukan seperti rusak atau gimana. Ini cuma kelebihan barang, jadi tidak masuk ke bagian. Untuk alasannya sendiri tidak perlu diganti. Lalu untuk alasan lainnya, contoh ini saya pilih di 10 karena di bagian sini yang alasan lainnya itu tidak boleh melebihi kuantiti. Misal barang rusak ada 10, ini barang rusak, kita kalau memaksa 30 itu tidak bisa, biasanya nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Oh, 50, maaf. Jadi ini maksimal 50 yang bisa diisi, tergantung ini ya kuantiti. Jadi 50 lah akan terganti oleh 50. Sisa kita akan retur 10 dengan alasan barang rusak atau expired. Enter. Nah, data retur. Maaf. Nah, sini kembali. Nah, ini total catatan, total barang ini 2. Nah, kita bisa konfirmasi ini belum masuk gudang atau sudah masuk gudang. Kalau belum masuk gudang, itu nanti akan menghapus di bagian entry. Contohnya ini, kita semisal kembali ke PO, ke bagian entry. Nah, ini jumlah yang masuk kita set semisal 5 dulu yang masuk. Ini 5, cuma setting 5 dulu aja, wis tambah. Nah, akan otomatis item gudang 15/90 item. Para retur masih 0 karena belum dikonfirmasi. Lalu kita masuk ke ini kan masih masuk ke apa? Masih masuk ke entry, bukan belum barang masuk ke gudang. Kalau ingin barang masuk ke gudang, yang bagian ini barang masuk akan video menyusul. Lalu kembali ke produk, ini konfirmasi. Jikalau belum masuk, nanti akan menghapus di bagian entry. Jikalau pilih belum masuk gudang ini ya. Jikalau nanti sudah masuk gudang, nah ini kita bisa pilih gudangnya, gudang yang mana. Berhubung semuanya belum masuk gudang, kita bakal konfirmasi belum masuk gudang. Nah, kenapa kok ini tidak ada sudah masuk gudang dan ini sudah ada pilihan masuk gudang? Karena ini retur. Pastinya retur itu tidak akan masuk gudang. Maksudnya kelebihan barang itu tidak akan masuk gudang karena statusnya sebagai kelebihan barang. Jadi untuk pilihan sudah masuk gudang tidak akan ada, kecuali kalau returnya dengan alasan lain, itu pasti sudah masuk gudang. Mungkin karena expired, mungkin karena kecelakaan atau apalah. Kita akan pilih konfirmasi, lalu kita pilih detail. Nah, ini
Keterangan barang yang dikirim jumlahnya kelebihan. Ini tidak perlu kan, ini tidak perlu diganti nantinya kalau yang itu. Terus ini keterangannya barang rusak atau expired. Nah ini jumlahnya 0. Kenapa? Karena tidak akan terhitung sebagai pengembalian uang karena jumlahnya yang dikirim berlebihan. Nah ini totalnya 20.000. Nah, kembali kita masuk ke purchase order. Secara otomatis barang returnya ada 310 item, ini 90 item. Nah di item ternyata tadi 90 item menjadi 80 item. Karena apa? Tadi di retur produk kita sudah menambahkan ini barang rusak atau expired. Nah ini 10. Jadi otomatis di purchase order di bagian entry nantinya itu berkurang sebanyak 80 item. Jadi yang kita akan masuk ke entry, nah ini quantity 20, yang di retur 300 karena kelebihan. Berarti ini tidak akan berpengaruh ke quantity. Sedangkan yang berpengaruh quantity adalah yang ini 10, 50. Jadi yang kita bisa masukkan itu cuman 35, karena yang sudah masuk tadi kan ada ini 15, ini yang sudah masuk tadi kan kita 5, ganti kita masukkan 5 ini, jadi kan sisa 45, lalu yang diretur 10, jadi ya sisa 35. Kita masukkan aja semuanya, tambah. Nah sudah selesai entry. Pilihan entry menghilang karena statusnya sudah masuk gudang semua, 80/80 item. Nah ini semua nanti item gudang ini bakal masuk yang namanya di list barang gudang. Nah ini muncul semuanya.